Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Tio Jonathan. Saya merupakan seorang mahasiswa hukum di Universitas Tarumanegara. Ini adalah semester keempat saya dalam menjalankan pendidikan hukum di Universitas Tarumanegara. Di Universitas Tarumanegara, saya memiliki nomor induk mahasiswa 205 190 150. Sebenarnya tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UTS saya dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti mengenal hukum pidana. Hukum pidana erat kaitannya dengan pidana penjara, karena di Indonesia banyak sekali kasus-kasus yang putusan hakimnya adalah dengan cara memenjarakannya atau pidana penjara. Di dalam pidana penjara, kita pasti pernah mengenal adanya kata lapas dan rutan. Kalian tahu nggak sih apa perbedaan dari lapas dan rutan itu? Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari lapas atau rutan. Lapas atau lembaga permasyarakatan adalah tempat untuk membina para narapidana, di mana lapas diperuntukkan oleh seseorang yang sudah dinyatakan bersalah. Jadi, lapas itu biasanya untuk seseorang atau terpidana yang sudah dinyatakan bersalah oleh hakim dan ia akan dikurung atau dipenjara di dalam lembaga permasyarakatan yang bertujuan untuk membinanya supaya menjadi pribadi atau manusia yang menjadi lebih baik lagi. Sedangkan rutan atau rumah tahanan adalah tempat untuk menahan tersangka oleh penyidik atau hakim untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan di dalam suatu proses peradilan. Jadi, rumah tahanan itu adalah untuk menahan seseorang yang dianggap melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran pidana, tetapi belum dapat dibuktikan secara hukum. Jadi, supaya mencegah ia kabur, ia ditahan dalam rutan atau rumah tahanan. Rumah tahanan atau lapas atau lembaga permasyarakatan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan. Baik di dalam lapas ataupun di dalam rutan, sangat kerap terjadi atau sangat rentan terjadi konflik. Hal tersebut dapat terjadi karena banyaknya lapas atau rutan yang overpopulasi penghuni lapas dan tidak sebanding dengan petugas penjaga lapas. Jadi, di dalam suatu lapas atau rutan, itu sangat dipenuhi banyak narapidana yang overpopulasi. Jadi, semisal di dalam suatu lapas itu kapasitas orang atau kapasitas dari tahanan adalah 1000. Tetapi karena banyaknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia dan jeleknya adalah bahwa setiap perbuatan pidana di Indonesia itu pasti akan dikenakan sanksi atau tindak pidana, yaitu pidana penjara. Jadi, banyak sekali tempat-tempat lapas itu sangat penuh dan penjaga lapas yang tidak sebanding dengan narapidana yang ada di dalam suatu lapas. Terjadinya konflik di dalam lapas atau rutan juga sangat banyak terjadi karena perbedaan latar belakang dari para narapidana. Mulai dari perkelahian kelompok hingga perpeloncoan bagi narapidana baru. Jadi seringkali di situ ada senioritas, ibaratnya dalam suatu lapas narapidana lama akan membuli atau mempeloncokkan narapidana yang baru. Sebenarnya, dalam menanggapi overpopulasi dalam lapas ini dapat dilakukan dengan segera oleh negara, yaitu dengan cara segera membangun bangunan atau kamar baru dan menambah petugas penjaga lapas untuk mencegah terjadinya konflik. Jadi, negara harus membangun bangunan baru untuk lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan, atau setidaknya membangun kamar baru untuk para penghuni narapidana atau penghuni lapas di sana. Jadi overpopulasi dan kepenuhan dari lembaga permasyarakatan dapat terselesaikan. Lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan yang saya jelaskan tadi adalah bentuk dari pidana penjara di Indonesia. Selain pidana penjara, Indonesia juga memiliki pidana mati.
di mana tata cara pidana mati di Indonesia diatur di dalam pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan cara digantung oleh algojo. Namun hal ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden tahun 1964, yaitu dengan cara ditembak oleh regu penembak. Hal ini diubah karena hukuman mati dengan cara digantung dianggap menyiksa terpidana mati, karena terpidana mati akan tersiksa terlebih dahulu sebelum akhirnya meninggal. Indonesia beranggapan bahwa hukuman mati dengan cara digantung sangat menyiksa terpidana mati, karena sebelum terpidana mati meninggal, ia akan merasakan tercekik di lehernya, dan itu dianggap sangat menyiksa, sehingga Indonesia mengubah kebijakan hukuman mati dengan cara digantung dengan cara ditembak di bagian jantung. Hukuman pidana mati masih menjadi perdebatan umum, karena ada kelompok yang pro pidana mati dan kelompok kontra pidana mati. Kelompok pro berargumen bahwa pidana mati merupakan cara yang ampuh untuk melenyapkan individu yang sudah merugikan negara dan kepentingan umum, di mana mental atau psikis dari pelaku pidana tidak dapat diubah lagi, dan pidana mati dianggap lebih efektif untuk mengurangi kejahatan. Sedangkan kelompok kontra berargumen bahwa pidana mati melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, karena hidup tidak dapat diambil atau dihilangkan dengan alasan apapun. Saya secara pribadi adalah kelompok pro pidana mati, karena apabila kita selalu menyandungkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, maka seluruh bentuk dari pidana, baik itu pidana penjara atau pidana kurungan atau pidana denda, adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, di mana pidana penjara atau pidana kurungan adalah bentuk dari pelanggaran hak untuk hidup atau hak untuk bebas. Pidana mati di Indonesia biasanya dijatuhkan kepada para pelaku pembunuhan atau korupsi. Di Indonesia, kasus korupsi sangat marak terjadi. Hal ini membuat Indonesia melahirkan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus bisa lahir karena dalam kenyataannya banyak delik-delik yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun hukuman pidananya relatif sangat ringan atau ringan. Padahal perbuatan melanggar hukum atau tindak pidananya berdampak sangat besar atau berdampak besar bagi negara, seperti kejahatan ekonomi dan korupsi. Karena maraknya kasus korupsi di Indonesia dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman pidananya sangat relatif ringan, sehingga dibentuklah tindak pidana khusus korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau yang sering disingkat sebagai Undang-Undang Tipikor. Di dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Berbicara mengenai hukum pidana, erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Setiap tindak pidana pasti melanggar hak asasi manusia. Pada dasarnya, pelanggaran hak asasi manusia terbagi atas dua, yaitu pelanggaran hak asasi manusia ringan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Namun yang menjadi pembahasan adalah apabila pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran hak asasi manusia berat merupakan kejahatan luar biasa, di mana tindak pidananya tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tindak pidana khusus. Pada umumnya, pelanggaran hak asasi manusia terbagi atas 4 jenis. Yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah perbuatan yang bermaksud untuk memusnahkan seluruh atau sebagian ras atau etnis atau kelompok agama
Lalu yang kedua, ada kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan yaitu bentuk kejahatan terhadap penduduk sipil atau seseorang atau kelompok dengan maksud menyiksa, baik perbudakan, penganiayaan, pemerkosaan, perampasan kemerdekaan yang dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai pembunuhan. Lalu yang ketiga, ada kejahatan perang, yaitu pelanggaran yang cakupannya secara hukum internasional yang melanggar Konvensi Jenewa, baik militer maupun sipil. Pelanggaran yang terjadi di dalam internal suatu negara belum tentu dianggap sebagai kejahatan perang. Dan yang terakhir adalah kejahatan agresi. Di Indonesia, Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana prosesnya adalah penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, penyidikan oleh Jaksa Agung, penuntutan oleh Jaksa Agung yang mengangkat Jaksa Penuntut Umum ad hoc, persidangan, lalu putusan hakim. Lalu, apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara internasional, atau apabila suatu negara tidak ingin atau tidak mampu mengadili pelanggaran hak asasi manusia, maka itu akan dikirimkan kepada Peradilan HAM Internasional yang dibentuk pada 17 Juni 1998 di Roma, yang bernama Peradilan HAM Internasional atau International Criminal Court, atau yang sering disingkat sebagai ICC. Sekian penjelasan dari saya. Saya mengharapkan bahwa tujuan pembentukan video ini dapat tersampaikan dengan baik. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun penyampaian materi yang tidak tersampaikan dengan baik. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang telah menonton video ini. Terima kasih.